Football Universe. Piala Dunia hadir dengan perjuangan panjang orang ini. Walau sempat ditentang FIFA, tetapi Julius Rimet tetap bersikeras bahwa sepak bola harus hadir untuk menyatukan semua orang dan semua kelas masyarakat di seluruh dunia. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Julius Rimet akan selamanya dikenal sebagai orang yang memberi kita Piala Dunia. Mahakaryanya ini telah menceriakan banyak orang di banyak negara, lebih abadi daripada pagelaran olahraga yang lain. Julius Rimet lahir pada tanggal 14 Oktober 1873 di desa kecil Toulay, Les Lavoncourt, Prancis. Julius Rimet kecil kemudian ditinggalkan ayah dan ibunya yang pindah ke Paris karena mereka berprofesi sebagai pedagang kelontong. Dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya dengan budaya dan pendidikan Katolik yang sangat ketat. Hal ini membuatnya tumbuh menjadi anak yang baik dan visioner. Pada waktu usianya menginjak remaja atau tepatnya 11 tahun, dia kemudian diizinkan kakek dan neneknya untuk pindah ke Paris agar tinggal bersama ayah dan ibunya. Rimet kemudian mengabdikan dirinya untuk benar-benar belajar dan menjadi siswa teladan di sekolahnya. Karena pencapaian ini, Rimet kemudian mendapatkan beasiswa untuk belajar hukum di salah satu sekolah terbaik di Paris. Awalnya Rimet tidak mau mengambilnya karena hukum bukanlah bidang yang ingin dia tekuni. Tetapi setelah diberikan pencerahan dari gurunya, dia kemudian mengerti bahwa dia dapat melakukan banyak hal yang sesuai visinya dengan berbekal pengetahuan di bidang hukum. Kondisi kemiskinan yang dialami keluarganya membuat Rimet terbantukan untuk melihat kondisi kaum-kaum miskin di Prancis dan merasakan bagaimana perjuangan hidup mereka. Jarak besar sedang terbentang antara kaum kaya dan miskin di Prancis waktu itu. Diskriminasi dan pengucilan terjadi di mana-mana. Kaum kaya boleh melakukan apapun dan dijunjung, sementara kaum miskin dibatasi tak boleh berkembang dalam semua bidang. Hal ini melandasi visi Rimet yang tersentuh oleh penderitaan di sekelilingnya. Dia pun bertanya, kalau di Prancis saja terjadi seperti ini, bagaimana dengan di negara lain? Pada tahun 1891, Paus Leo ke-13 mengeluarkan surat terbuka Rerum Novarum untuk semua umat Katolik di seluruh dunia yang berisikan anjuran untuk mendukung kaum miskin dan para pekerja buruh yang kehidupannya tidak layak. Hal ini sesuai dengan visi Rimet yang sangat ingin melihat setiap manusia diperlakukan dengan adil dan memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang. Rimet pun kemudian mencari cara untuk mewujudkan visinya tersebut, dan tercetuslah ide brilian, yaitu lewat olahraga. Karena Rimet suka sekali dengan yang namanya sepak bola, maka dia pun semakin tercerahkan untuk menggunakan sepak bola dalam mewujudkan visinya. Menurut cucunya, Yves Rimet, kakeknya adalah seorang humanis dan idealis yang percaya bahwa olahraga dapat menyatukan dunia. Cita-cita inilah yang membentuk langkah pertama Rimet muda ke dunia sepak bola, yang merupakan salah satu olahraga paling berkembang waktu itu di Prancis. Di pinggiran kota Saint-Quentin, Paris, yang sebagian besar perumahan dan dihuni berbagai macam masyarakat, Rimet muda yang berusia 24 tahun bersama dengan beberapa temannya yang memiliki visi yang sama mendirikan tim sepak bola Red Star Sporting Club pada tahun 1897. Rimet dan rekan-rekan pendirinya membayangkan sebuah klub yang dapat dinikmati semua kelas masyarakat. Klub ini mereka tujukan untuk menjangkau dan terlibat dalam komunitas lokal, menawarkan sejumlah kegiatan selain sepak bola, dan menjadi wadah bersatunya semua jenis orang.
Red Star tidak akan menolak anggota dengan alasan kelas atau dari mana dia berasal. Karena hal ini, Red Star mulai berkembang di lingkungan tersebut. Klub ini masih bertahan hingga hari ini, walaupun mereka tidak terlalu berprestasi di Liga Prancis, tetapi mereka mampu mempertahankan visi utama tim. Red Star Paris ada untuk membantu membangun hubungan antara klub dan masyarakat, serta budaya lokal. Red Star adalah klub sepak bola bawah tanah yang romantis dan populer, di mana sama sekali tidak ada status sosial, kata Bellion, salah satu petinggi Red Star, dalam wawancara Guardian tahun 2020. Klub tidak dibangun hanya untuk kemenangan dan kemenangan. Klub ini adalah simbol kebebasan dan kreativitas yang sangat kuat. Setelah itu, kontribusi Rimet semakin mengokohkan posisinya dalam sepak bola Prancis. Dia menjadi tokoh kunci dalam pembentukan Liga Nasional Prancis pertama dan Asosiasi Sepak Bola Prancis pada tahun 1910 dan menjadi presiden pertama organisasi itu. 9 tahun kemudian, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, dia membantu mendirikan Fédération Française de Football atau FFF yang kita kenal sampai sekarang, dan juga dilantik sebagai presiden di sana. FFF kemudian berafiliasi dengan FIFA, dan ini memungkinkan Rimet untuk mulai mendorong ambisi terbesarnya, yaitu menyelenggarakan turnamen sepak bola global. 2 tahun setelah menjadi presiden FFF, Rimet menjadi kepala FIFA. Menurut catatan FIFA, dengan menjadi presiden FIFA, memberi Rimet kesempatan untuk mewujudkan mimpinya meluncurkan turnamen internasional. Setelah berjuang melalui Perang Dunia Pertama, Rimet percaya bahwa olahraga dapat menyalurkan nasionalisme dengan cara yang lebih positif, yang bertujuan untuk pemulihan hubungan bangsa-bangsa melalui sepak bola dan menciptakan perdamaian dunia. Tetapi hal ini ditentang kepala badan olahraga lainnya, seperti Baron Pierre de Coubertin, yang merupakan kepala penyelenggara Olimpiade. Coubertin menentang Rimet karena masih belum setuju dengan penyatuan kelas masyarakat dan negara-negara kecil yang dinilai tidak layak bertarung bersama negara-negara besar yang lebih terhormat. Selain itu, para petinggi FIFA juga menentang ide Rimet. Mereka lebih setuju sepak bola dimainkan di Olimpiade saja, sebagai kompetisi tertinggi dan tak bisa diikuti negara-negara kecil. Rimet kemudian tetap membuat konsep Piala Dunia dan menyodorkannya, tetapi lagi-lagi ditentang oleh de Coubertin dan FA Inggris. Namun seiring berjalannya waktu, penyelenggaraan sepak bola lewat jalur Olimpiade semakin bermasalah dan pihak Komite Olimpiade tak mampu memperbaikinya. Rimet kemudian bersikeras bahwa FIFA sekarang mampu bertanggung jawab penuh atas turnamen global dan ingin memasukkan para profesional dari kelas sosial yang lebih rendah. Jika Komite Olimpiade tidak mau melihat hal ini, maka FIFA akan bergerak. Rimet mengancam akan membentuk turnamen globalnya sendiri. Jadi pada Kongres FIFA 1928 di Amsterdam, 30 anggota memberikan suara mendukung pembentukan Piala Dunia yang berlangsung per 4 tahun. Turnamen perdana kemudian ditetapkan di Uruguay pada tahun 1930, dan hal ini membuat Rimet langsung senang, serta bekerja keras untuk mempersiapkan dan meyakinkan negara-negara Eropa untuk ambil bagian. Prancis, Belgia, Yugoslavia, dan Rumania akhirnya setuju di tengah janji pendanaan dari tuan rumah Uruguay. Mereka melakukan perjalanan laut yang panjang dari Monteverde bersama dengan Jules Rimet yang juga membawa trofi Piala Dunia yang disimpan di dalam kopernya. Keberhasilan turnamen di Uruguay ini membuat Piala Dunia resmi bergulir. Setelah Perang Dunia Kedua berlangsung, FIFA muncul tanpa celah di sisi penyelenggaraan Piala Dunia. Turnamen ini dinilai dapat mempersatukan bangsa-bangsa yang bertikai.
Rime sendiri dikatakan sangat bangga bahwa FIFA dan Piala Dunianya tetap ada dan dapat melanjutkan visinya untuk menyatukan orang dan bangsa melalui olahraga. Rime kemudian tetap menjadi presiden FIFA selama total 33 tahun, mengakhiri jabatan dengan menyerahkan trofinya kepada Fritz Walter setelah Piala Dunia 1954. Selama rentang waktu ini, keanggotaan FIFA telah berkembang dari 12 negara menjadi 85 negara, dan Piala Dunia menjadi acara global yang benar-benar bergengsi sampai hari ini. Jules Rimet selalu berpendapat bahwa sepak bola harus inklusif dan multinasional. Dia percaya bahwa melalui olahraga internasional dan sepak bola khususnya, dia dapat membangun dan memperkuat dasar-dasar kepercayaan pribadinya, Katolik, yaitu kerja keras, permainan yang adil, kerjasama, dan rasa hormat. Melalui visi besarnya ini, dunia dapat merasakan permainan terbaik yang mampu membawa senyum di saat susah, yang mampu menghapus air mata akibat ketidakadilan, yang mampu mengobati luka dengan kebanggaan, yang mampu menyatukan masyarakat miskin dengan kaya, yang mampu membuat orang jahat jadi baik, yang mampu menebar cinta untuk seluruh dunia. Piala Dunia dan sepak bola menjadi spesial karena ada cinta yang sangat besar yang ditanamkan Jules Rimet sejak awal untuk dirasakan siapapun di dunia ini. Setelah pensiun dari kepresidenan FIFA, Rimet dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1956. Sebuah fakta yang memberinya kebanggaan besar, mengingat keyakinan dan ambisinya dalam bidang olahraganya, khususnya sepak bola. Dia saat ini sudah tiada, tetapi peninggalannya sangat bermanfaat bagi dunia. Sebagai fans sepak bola, kita patut berterima kasih padanya. Jules Rimet adalah salah satu bapak sepak bola sejati.